Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran Alkitab yang merupakan satu-satunya kitab suci. Saudara, kali ini saya mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang Lukas 18, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kali ini saya akan berkata tentang iman, saudara. Ya, iman yang salah kaprah, ya. Ini terjadi pada saya sendiri dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus secara benar dan firman-Nya secara benar. Dulu pernah melayani seseorang tua. Sebenarnya ya belum tua banget sih, karena dia punya penderitaan aja, karena sakit aja jadi kelihatan tua, saudara. Jadi ceritanya orang ini sakit, bukan orang Kristen ya, sakit pernah dibawa kemana-mana, maksudnya ke gereja-gereja, ada KKR begitu, dari orang Kristen juga di tetangganya gitu, ke sana sini supaya didoakan supaya sembuh. Ya, ini kesalahan yang membawa. Ngajarkan iman, tapi iman pasti kamu disembuhkan. Ya itu. Suatu saat orang ini dibawa ke gereja kami yang dulu. Dan kami mencoba melayani orang ini jauh dari gereja kami. Ya kadang-kadang gereja tapi banyak tidaknya, kami harus melayani di rumahnya karena kesulitan dalam berjalan orang ini. Diboncengkan motor tidak bisa, harus seperti anak kecil di depan, pakai motor yang matic itu di depan, harus di depan, tidak bisa di belakang boncengnya karena tidak tahu pinggangnya yang sakit. Suatu ketika ya, beberapa tahun saya melayani orang ini dan keluarganya. Dan karena kami belum mengenal Tuhan secara benar, meyakinkan iman mereka hanya sembuh, saudara. Ya. Karena memang bapak ini kebutuhannya ingin sembuh karena sakit sudah 35 tahun, katanya begitu. Kami melayani sudah 7 tahun, ya. Berganti-ganti yang melayani, bahkan ada pendeta dari luar negeri juga pernah ada, dari luar Jawa juga sering datang kalau ada
pendeta yang istilahnya cabang dari gereja kami itu datang ke gereja kami bawa ajak ke sana untuk ibadah di tempatnya orang ini dan mendoakan. Pernah dari Cina, dari Belanda, dari mana-mana. Tapi orang ini tidak sembuh juga. Sekali lagi iman orang ini ingin sembuh, dan kami yang lain tuh istilahnya memotivasi dia, hanya percaya Tuhan pasti sembuhkan gitu, dengan cara firman-Nya bagaimanapun. Suatu ketika sekitar sudah 7 tahun orang ini tidak sembuh, saudara. Suatu saat berkata, Pak, saya itu sudah doakan pendeta dari mana-mana, dari lokal, dari luar negeri, luar Jawa, kok nggak sembuh ya gitu. Nah, saya baru sadar, saudara, ternyata siapapun yang melayani itu hanya menjanjikan Tuhan pasti menyembuhkan. Sampai pada akhirnya orang ini mengundurkan diri, tidak lagi mau ikut Tuhan Yesus Kristus, karena apa yang dicari itu tidak didapat, dan siapapun yang menjanjikan kesembuhan itu tidak berhasil menyembuhkan dia. Akhirnya dia meninggalkan kekristenan dan kembali kepada iman lamanya yang juga tidak menyembuhkan sebenarnya, oleh karena tekanan dari menantu dan anak-anaknya, karena agamanya beda, kepercayaan beda. Nah, ini juga saya teringat dengan ayat ini, ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Orang-orang pilihan loh. Sedangkan janda yang diciptakan sebelumnya itu karena saking mintanya terus mendesak hakim, akhirnya dia dimenangkan ya dari lawannya, kira-kira begitu. Lalu bagaimana? Apa orang percaya ini, orang yang mengaku percaya Tuhan ini, apa yang dicarinya? Hanya meminta. Lah, iman yang salah ini, termasuk saya dulu juga begitu. Hanya meminta dengan apa yang kami inginkan, minta. Nah, kami juga diajari, wah pokoknya cari minta terus. Kalau minta jangan kecil-kecil, besar sekalian gitu. Ya, jadi doa kami yang meminta-minta aja. Ya. Dan kebetulan saya sampai saat ini, teman-teman kami itu iman itu sebatas apa yang mereka inginkan. Ya, mereka ingin yang hanya yang diinginkan, bukan iman yang benar. Itu kan percaya kita menyembah dia, iman kepada yang diimani, yang dipercayai siapa? Yesus Kristus. Padahal Tuhan itu pasti melihat orang yang dipilihnya, orang-orang pilihannya. Siapa orang pilihannya? Itu umat pilihannya, yang maksudnya yang berkenan kepada dia, yang melayani dia dan sebagainya, yang melayani dia lah, umat pilihannya. Pasti akan ditolong ya. Tetapi yang disayangkan ini dalam pertanyaan ayat 8, aku berkata kepadamu, ini pada muridnya loh, ia akan segera membenarkan mereka. Orang pilihan yang berseru siang malam ini ya, orang yang berseru kepada dia siang malam pasti akan menolong mereka ya, dan benarkan mereka. Nah, yang belakang ini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang berbicara pertanyaan besar adalah Yesus akan datang kedua kali sebagai anak domba nanti. Masih adakah iman didapati iman di bumi ini? Karena lihat keadaan sekarang, orang hanya iman itu salah imannya, hanya mengharapkan segala sesuatu yang diinginnya supaya Tuhan menuruti ya. Iman yang benar kan tidak gitu. Kami beriman kepada Tuhan karena dia adalah Allah kita,
yang layak kita agungkan, kita sembah. Dan namanya orang beriman, orang percaya itu nggak terlalu kita bingung minta yang mulu-mulu. Kita percaya dan mengucap syukur kepada Allah, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Apalagi orang beriman, orang pilihannya siang malam berseru kepadanya, dan akankah ia mengulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Tidak. Tuhan itu nolong tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya pasti Tuhan akan menolongnya. Ya. Kalau punya masalah pasti akan segera ditolongnya juga. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Jadi nanti kalau Yesus Kristus datang memakai nama anak domba, itu yang dicari adalah orang yang masih beriman kepada dia. Iman di bumi artinya orang masih percaya kepada dia ada dalam pengangkatan orang percaya itu. Masih enggak? Kalau enggak ada ya pasti akan dimasukkan ke dalam lautan yang menyala, lautan api atau neraka dan neraka itu. Ya. Ini juga memberi peringatan kepada setiap kita, perumpamaan ini. Mari kita beriman sampai pada akhirnya iman kepada Yesus Kristus saja, karena dia Allah kita, bukan yang lain. Ya. Dalam keadaan apapun Tuhan pasti akan menolong kita, mencukupkan kebutuhan kita tanpa kita harus teriak-teriak minta-minta. Tuhan itu serba ngerti. Yang penting kita beriman kepada dia, mengucap syukur selalu dan berdoa kepada dia. Judulnya aja Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa salah satunya juga mengucap syukur, bersekutu dengan dia, tidak hanya meminta-minta terus. Jadi iman yang diterapkan waktu saya dulu gitu, sebelum mengerti kebenaran, hanya meminta. Diajari gini, kalau minta jangan yang kecil, yang besar sekalian. Ya. Inilah saudara-saudara, ternyata nanti ketika anak domba itu datang mencari orang yang masih beriman, iman artinya percaya kepada dia. Ya. Makanya kita ini orang pilihan ini harus menjaga iman kita dan berdoa selalu kepada dia, menjaga persekutuan dengan dia, artinya begitu, supaya kita ketika dia datang tiba-tiba bisa datang loh kepada kita, dia mendapati iman kita tidak bercacat dan tidak bercela, hanya kepada dia kita beriman, supaya kita berkenan kepada dia. Apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati kita semua. Haleluya, amin.